Oke friends, kita free talk ya saat ini ya. Apapun yang kita bicarakan ini adalah risk disclaimers. Jadi Anda perlu melakukan riset sendiri, artinya do your own research. Dan ini merupakan part 2 dari ini, scams. Jadi broker yang scams itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, dia menawarkan sebuah keuntungan yang hampir pasti gitu ya. Setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya. Memang akan ada dua versi. Yang pertama mau memberinya di atas 20%, atau yang kedua, versi kedua itu di bawah 10%. Karena di Indonesia ini pasti akan ada dua kubu, yaitu menengah dan kubu orang-orang yang lainnya lah ya, yang menengah ke bawah mungkin bahkan seperti itu, yang bondo nekat dan seterusnya untuk mendapatkan sesuatu. Oke, kita nggak bahas tentang segmen-segmen itu ya, tetapi yang pasti akan terbagi menjadi dua ya. Kalau kita lihat sejarah dari Ponzi games itu semuanya itu berkisar antara 20-30% ya setiap bulannya. Kemudian kalau untuk yang kelasnya yang mungkin sedikit akan lebih panjang scamnya, itu biasanya bermainnya di kelas 5-10% per bulannya. Nah, kalau Anda mau meneliti tentang hal ini, Anda mesti research bahwa semua ini itu sebenarnya ujungnya adalah sebuah kegiatan mafia ya di luar sana ya. Apakah itu mafia di negara tetangga kita atau tetangga yang agak jauh, itu Anda perlu research ya. Saya tahu data-datanya, namun Anda nggak mungkin percaya dengan apa yang saya katakan ya. Anda bisa nonton juga di film yang terkenal di Netflix, kan juga ada dibahas tentang Ponzi scheme seperti ini ya. Yang pasti Ponzi scheme seperti ini pasti akan menelan korban. Ya, kecuali nggak mungkin nggak menelan korban. Kecuali Anda pemain sendiri, Anda nggak akan ngajak temen dan lain sebagainya, itu pasti Anda akan terhindar lah dari dari sebagai seorang afiliator. Nah, yang saya khawatirkan adalah teman-teman ini jangan sampai terjebak menjadi afiliator, karena di Indonesia ini benar-benar dikejar untuk hal-hal seperti itu ya. Dan untuk kedepannya itu akan makin ketat sehingga tujuannya untuk apa sih? Untuk membuat Indonesia ini lebih maju, lebih makmur, lebih hebat. Jangan sampai ikut-ikutan yang seperti ini. Dan ini merupakan sudah terjadi lama banget ya, 20-50 tahun terakhir ini ya. Yang boleh dikatakan ya, Ponzi itu sendiri kan awal mulanya kan Anda bisa cek di Google ya, awal mulanya dari mana, sejarahnya dan sebagainya. Oke, di part 2 ini yang paling penting adalah saya ingin katakan, sebuah scammer itu pasti menjanjikan dua hal, yaitu satu, keuntungan, yang kedua adalah sistem mengajak. Nah, apapun nama sistemnya ya, saya nggak bahas nama sistemnya. Semakin sistemnya itu merupakan sistem yang cepat menghasilkan, maka manusia itu akan semakin ketagihan, atau seperti kayak judi ya. Wah, senang banget ya. Bayangkan Anda baru ngajak satu teman, Anda sudah terima sekian persen. Anda kan pasti senang, Anda tinggal hitung aja. Oh, kalau aku mau BEP, aku ngajaknya sekian orang. Nah, itu merupakan sistem ketagihan, dan itu rakyat Indonesia harus tahu. Dan tujuan dari TikTok ini adalah untuk mengedukasi teman-teman, supaya kalaupun teman-teman tahu, teman-teman bisa siarkan ke orang lain supaya orang lain juga mendapatkan pelajaran seperti ini. Karena TikTok kan sedang marak di Indonesia. Ya, semoga konten ini menjadi viral juga. Oke. Kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya pada saat akan scam. Yang pertama pasti withdrawnya susah. Dan ini Anda nggak pernah tahu, karena ada jutaan orang kan yang ikut. Yang sana dibayar, yang sini nggak dibayar, yang sana sulit withdrawnya, yang sana Anda nggak akan mungkin tahu. Apakah Anda kenal dengan jutaan orang yang merupakan korban dari scammer tersebut? Anda nggak tahu kan? Dan ini masih diduga scammer ya, karena 2 bulan terakhir ini juga sudah macet semuanya. Nah, kalau sudah macet, itu sudah pasti scam. Ya, karena tidak ada bursa manapun di Indonesia yang withdrawnya macet. Contoh, Anda mau mencairkan saham, langsung Anda bisa. Di Indonesia ini kan ada 3 bursa ya. Bursa kripto, bursa saham, sama bursa berjangka atau forex dan gold, emas, komoditi. Nah, Anda mau cairkan uang Anda di 3 bursa yang dilindungi pemerintahan di Indonesia ini, langsung bisa cair pasti. Ya, mungkin gini ya, cara berpikirnya seperti ini ya. Kenapa pemerintah mengejar ini semua ya? Kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah divonis seperti Indra Kents atau siapapun itu ya, Sulaiman lah dan sebagainya lah, itu namanya saya lupa, Salman lah ya. Nah,
Itu semua sebenarnya tujuannya supaya kita berinvestasi di tempat yang benar. Ya, di tempat yang benar-benar sudah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu melalui bursa. Bursa saham, bursa kripto yang ada di Indonesia. Dan juga reksadana mungkin ya. Dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini. Nah, sebenarnya kita pengen ngasih tahu Anda bahwa kalau sebenarnya untuk mendapatkan profit 20%, 30% sebulan itu cukup simpel caranya. Ataupun bahkan kalau yang sampai 7%, 10% per bulan itu cukup simpel caranya. Anda cukup buka sekuritas ya, buka daftar aja di sekuritas manapun, Anda beli saham-saham yang benar-benar akan naik segitu banyaknya. Nah, gimana caranya? Ya Anda ikuti aja TikTok kami ini di Kebun Saham ini, atau Anda search di Kebun Saham di Google ya. Anda bisa cek nanti di Instagram kita, di YouTube kita, bahwa kita akan mengajarkan. Anda kalau mau tanya apapun tentang saham apapun, nanti kita akan jawab juga. Oke, untuk tahun 2023 Anda jangan takut rupiah akan terus melemah, tidak ya. Rupiah akan menguat. Kemudian yang kedua akan dibantu oleh banyak sekali IPO yang akan muncul. Tahun ini aja sudah lebih dari 50 IPOs yang sudah muncul. IPO itu tujuannya apa sih? IPO itu tujuannya supaya adanya investor asing masuk ke Indonesia, atau bahkan investor dalam negeri dalam jumlah besar masuk ke Indonesia. Contoh ini salah satu yang mungkin akan naik ya. Kita risk disclaimers dan yours dulu ya. BBTN ini kemungkinan akan naik menuju ke 2000. Kalau dia naik misalkan ke 2000, maka sebenarnya keuntungan Anda itu 30% men. Hanya dalam waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan Anda sudah dapat 30% lah. Lah ngapain kita melakukan bisnis di broker-broker scam yang cuma memberikan kita 7%, 10%, 20%. Ngapain? Ini sudah 30% kita pegang dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Ya, karena BBTN ini infonya adalah dia akan melakukan right issue, dan BBTN ini merupakan salah satu perusahaannya dengan performa yang cukup bagus lah. Otomatis kalaupun dia turun, dia akan balik lagi naik. Nah, itu yang menjadi patokan kita. Secara fundamental perusahaannya bagus. Oke, yang kedua, rupiah kita itu juga akan menguat di tahun 2023 nanti ya. Jadi ini akan berangsur-angsur dia akan menguat ya, bisa menuju ke 14.000, bahkan mungkin di bawah itu. Nah, semua itu, keberhasilan itu kita harus appreciate ya, karena banyaknya saham yang melakukan melantai di bursa. IPOs itu membantu investor asing masuk ke Indonesia. Investor siapapun lah bisa masuk ke bursa ini. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya yang berkualitas gitu ya. Kalau saya lihat di video yang Triumph yang pertama saya luncurkan di TikTok ini, itu saya benar-benar nggak paham gitu dengan pertanyaannya. Anda bertanyalah yang berkualitas gitu loh. Masa komentarnya itu, wah sedang promosi, wah gitu aja, wah apalagi ya, dari dulu sudah scammer gitu ya, dari dulu ngomong scammer. Saya nggak ngerti maksud Anda gitu. Anda ngomongnya itu yang jelas aja gitu loh. Bertanyalah seputar saham, kripto, forex, gold, emas, komoditas seperti itu. Anda bertanyalah yang sesuai lah dengan porsinya gitu ya. Jangan komentar-komentar yang tidak berkualitas itu Anda lakukan, itu tidak akan ada manfaatnya buat orang lain ya. Saya katakan seperti itu ya. Anda harus membuat mulut Anda itu mengucapkan sesuatu yang positif. Supaya apa? Hidup Anda menjadi positif ya. Kalau Anda seringkali selengean, seringkali apalah yang ngomongnya sembarangan gitu, ya nggak apa-apa sekali 2 kali. Cuman Anda mesti klarifikasi langsung bahwa oh sorry, maksud saya itu seperti ini loh. Saya mau tanya seperti ini loh. Nggak apa-apa. Anda mau selengean sedikit nggak apa-apa. Tapi berikutnya agak santai serius gitu loh ngomongnya. Itu membahas sesuatu diskusi yang bisa membawa kehidupan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Oke, thank you very much. Sukses untuk Anda semua. Salam dahsyat luar biasa dari Kebun Saham.